Ada kepala dinas, papa kepala dinas, mama kepala bidang di dinas yang berbeda. Dong gereja di gereja tertentu, nama mereka itu ada jadwal sebagai kolektan. Namanya majelis kan di Egatrutan di Gemiti, lu mus kolekta ya. Dia mau ngomel, dia mau tuh dia yang hanya pengumuman, yang jalan-jalan kayak orang gila. Dia mau ngamuk ini pendeta di majelis, weh mau kasih tugas tuh lihat orang. Lu tahu mereka siapa? Kok bisa lu suruh jalan kolekte? Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan bagi kita terpilih dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 36 dan ayat 37. Saya baca buat Bapak Ibu terkasih. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Bapak Ibu, Natal telah berlalu dan gema Natal masih ada sampai hari ini. Dengan harapan kalau kita diizinkan Allah masuk di tahun baru, tahun 2025, kita semua bisa produktif, kita semua bisa ngefek, berdampak bagi rumah tangga masing-masing, bagi lingkup pekerjaan kita. Karena panggilan kita beda-beda. Ada yang dipanggil jadi pendeta, ada yang dipanggil dalam dunia pemerintahan. Dan Alkitab berkata, hamba Tuhan bukan cuma rohaniwan, tapi pemerintah adalah hamba Allah. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7, saudara bisa catat saja, pulang dan boleh periksa di situ. Jelas di situ, pemerintah hamba Allah. Siapa melawan pemerintah? Melawan Allah. Karena pemerintah ditetapkan oleh Allah untuk kepentingan Allah. Ada urusan-urusan khusus yang harus dieksekusi oleh pemerintah. Ada urusan-urusan khusus yang harus dieksekusi oleh corongnya Tuhan, juru bicara Tuhan, seperti nabi, rasul, dan konteks sekarang rohaniwan, romo, pastor, pendeta, ya. Kalau dalam konteks Kristen, kalau di teman-teman Islam lagi mungkin ada kiai, ada ustadz, ada habaib, dan lain sebagainya. Nah, karena kita konteks Kristen, dan saya rasa ini penting untuk kita merenungkan kebenaran itu. Nah, menarik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian nats yang kita baca ini adalah obrolan, dialog antara Pilatus dan Yesus Kristus. Pilatus waktu itu gubernur yang ditugaskan oleh pemerintah Roma untuk memerintah di Israel. Dia Pak Gubnya, ya. Ini Pak Gub ada beromong dengan Kristus. Isu yang datang di telinga Pak Gub Pilatus, ya, bahwa Yesus ini raja. Justru karena isu tentang Yesus raja ini yang bikin masalah. Orang Yahudi tidak terima. Dan orang Yahudi itu menunggu Mesias. Dan konsep kemesiasan yang ada di otak orang Yahudi adalah Mesias itu datang dengan tangan besi, dengan kekuasaan penuh. Karena Israel ini kan bangsa yang terjajah. Israel ini kan dari satu tangan pisah satu tangan. Lepas dari Mesir, Babel hantam. Lepas dari Babel, ya, Persia gabung dengan Media. Setelah itu, lepas dari Persia, muncul satu bangsa yang powerful, dibawa ke pemimpinan The Great Alexander atau Alexander the Great, Yunani. Dengan Helenismenya, di mana seolah-olah dia meyunanikan dunia. Sampai hari ini kalau istilah-istilah biologi, teologi itu kan Yunani semua sampai hari ini. Pengaruh Helenismenya itu tinggi sekali sampai ini hari. Lepas dari Yunani, Romawi. Di Romawi itu muncul Kaisar Agustus, nama lain Agustus Octavianus, sampai kaisar pertama yang menjadi Kristen, yaitu Kaisar Konstantin, dan pusat kekristenannya di Turki atau Konstantinopel, Istanbul sekarang. Itu sejarah. Nah, menarik saudara-saudara bahwa karena Israel ini sering dijajah, jadi janji tentang Mesias itu tidak begitu. Mesias itu datang bukan membebaskan orang dari penjajahan bangsa-bangsa itu, tapi ada penjajahan yang lebih ngeri dari penjajahan Mesir.
Yang lebih ngeri dari penjajahan Babel, lebih ngeri dari penjajahan Yunani dan Romawi, yaitu penjajahan dosa. Konsep kemesiasan mereka keliru karena kelamaan dijajah, pengen balas dendam. Datang dong pemimpin yang powerful, pemimpin yang super power. Kalau bisa Superman, supaya datang kita hantam ini Romawi, kita hantam ini penjajah-penjajah. Kan orang kalau terlalu banyak ditekan tuh dia mau berontak. Itu psikologi tuh. Dulu saya ini dari preman tuh, beta dari nakal. Ini air minum kok. Minum ya. Bila setengah aja beta agak curiga, tapi tidak apa-apa, Tuhan tuh maha baik. Canda, ini setengah mah bersih, sotis gitu loh, ya kan. Dulu beta ini kan dari preman, dan beta kan fisik kecil. Ini contoh saja nih ya, psikologi orang nih ya. Beta ini kan fisik kecil, jadi kalau terlalu ditekan, bisa pusing orang. Sedang dulu beta muka kakak saya tanah Epura, mantan anggota dewan tuh di Epura orang bilang panggil Om Hector Herikaja. Itu diangkat parang mau potong, tapi masih SMP. Karena ketemu sini gaya mau toki, mau jeb, hello. Hari gini bat toki, bat jeb. Beta cabu parang. Makanya saat kali dalam sebuah ibadah dia diberi sambutan, dia bilang begini-begini, tapi adik pendeta ini pernah memotong saya. Stop, itu masa lalu. Jadi maksud saya adalah mungkin inilah psikologi orang Israel pada waktu itu, sehingga Mesias yang benar datang dengan cara yang benar. Dia tidak mau pakai cara gua dong. Cara gua adalah apa? Balas. Itu cara saya. Maunya Israel itu begitu. Makanya ketika Yesus bilang, iya saya raja, saya Mesiasnya, tapi bukan kayak konsep kamu. Saya yang setting kamu, bukan kamu yang setting saya. Jadi mindset mereka itu mau setting Tuhan. Biar dia Tuhan, tapi dia mesti ikut mau saya. Kalau saya bilang kanan-kanan, saya bilang kiri-kiri. Loh, ini kan terbalik jadinya. Inilah dosa. Dosa membuat dunia terbalik. Dosa membuat pikiran terbalik. Dosa membuat sikap hati terbalik. Ciptaan mau jadi pencipta. Anda bisa bayangkan. Bawahan mau jadi bos. Biasanya begitu. Dunia kalau sudah balik, begitu. Itu dosa pengkerja. Jadi, mereka ini mau atur Kristus menurut mau mereka. Itu kayak kita sekarang. Beberapa orang kasih kesaksian, doa tuh sampai ancam Tuhan. Nah, dia majelis. Lalu dia bilang dia ada sakit. Jadi Tuhan, kalau besok sembuh, beta berhenti. Beta sonde akan jadi majelis lagi kalau saya tidak sembuh. Anda bayangkan bisa ada orang berdoa ancam Tuhan. Coba dia banyak baca Alkitab, dia kenal siapa Tuhan Allah. Lu berani ancam Tuhan? Lu ancam Pak Kadis, lu berat. Iya tuh. Apalagi ancam Tuhan Allah, kan begitu. Lu ancam Pak Gubsa itu dia nama lu tabrak gunung. Lu minta pindah pi Sabu pedalaman. Kan begitu. Beta istri dulu kan PNS, jadi tahu Ibu Sinta pun kawan protokol provinsi ini. Jadi mereka suka cerita-cerita bilang, wih ketua yang bawa-bawa nih jangan terlalu ke kepala batu. Karena tabrak bos yang agak oleng, lu selesai. Kan begitu. Nah, tapi saudara lihat di sini bahwa akhirnya orang bisa ancam Tuhan. Saya sudah lihat fenomena ini. Saya pendeta bukan hanya pengkhotbah, saya counselor. Saya sering mengcounseling orang-orang yang capek dengan sakit penyakit, masalah ekonomi, pergumulan lainnya. Akhirnya bawaannya mau demo sama Tuhan. Kayak Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang bersungut-sungut gara-gara tidak ada air, tidak ada roti, tidak ada daging. Lalu protes sama Musa, buat apa kau bawa kami keluar? Enak-enak kami di Mesir makan daging mengada, tacu besar, kuali besar, bawang bombay, itu segala bumbu-bumbu enak. Bosong bawa beta sengsara di sini. Anda lihat di sana. Langsung Musa datang ke Tuhan bilang begini, mereka tidak marah kau, mereka marah saya. Yang pilih kau itu saya. Yang pilih pemimpin itu saya. Jadi kalau mereka marah-marah kau saat kau menjalankan tugas sesuai dengan yang saya suruh, Musa tenang, mereka bukan marah lu, marah saya. Samuel juga sama tuh. Israel mulai bersungut-sungut, aduh bangsa lain ada raja, kenapa kami tidak ada raja? Samuel stres, Samuel datang kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini bangsa minta raja? Samuel, mereka tidak tolak kau, mereka tolak saya, lihat nanti mereka urusan sama siapa. Jadi saya perlu kasih tahu fenomena ini. Ternyata relevansi semua cerita di Alkitab itu, dia nyambung kepada kehidupan sepanjang zaman sebelum kiamat. Pasti ada relevansinya. Peristiwanya persis tidak, tetapi inti-intinya itu sama. Bersungut-sungutlah, memberontaklah. Maka Tuhan bilang sama Musa apa? Saya tidak akan izinkan mereka masuk tanah Kanaan. Makanya masuk tanah Kanaan hanya generasi Yosua. Generasi Musa yang tukang boto-boto, sungut-sungut, mengomel-mengomel, tidak masuk.
Masalah ini sudah berat, saudara-saudara. Sungut-sungut akan memperberat masalah. Jadi masalah itu kalau sudah berat, solusinya apa? Bersyukur, berdoa. Itu baru masalah jadi ringan. Jangan masalah sudah berat, mengomel. Kan ada orang begitu, ketemu orang cium. Ih, tambah gagal. Lu lihat di belakang dia. Apa perempuan rote, perempuan sabu, perempuan amnatun, amfu, ambelu, valores. Dong kayak Yudas Badinona begitu. Cium tapi mengomel. Sudahlah, itu kan tahun-tahun lalu tuh. Saudara mau ini LLDP lebih baik tahun depan? Saya bikin aneh-aneh, betul nih Pak Saudara semua nih. Amin. Buat saudara yang Kristen dan Katolik, lihat kata saudari-saudari dari jilbab di sini nih, jadi teladan dong buat yang Muslim. Amin. Kau hidup di satu kota, di satu provinsi yang 50 meter gereja, 100 meter gereja. Kalau omong gereja berarti identik dengan salib, omong salib identik dengan Kristus, omong Kristus identik dengan kasih. Ini kadang-kadang yang Kristen yang baku injak, sampai Islam dulu bingung. Kau bilang dong kasih. Sorry to say. Amin. Kemarin Pak Don Paulus punya meninggal, saya khotbah ini keras mematin. Sampai pejabat rasa-rasa mau lari, fadok betul. Enak sekapan cuci feren. Ini sudah pakai sabun pun. Tidak, beta omong dikasih toh. Kan ada ayatnya, teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Omong di belakang-belakang pengecut. Kasih itu straight to the point. Lebih baik kalau Tuhan harus pakai pemimpin, Tuhan harus pakai pendeta, dengar. Jangan minta Tuhan yang eksekusi langsung, berat. Ibrani 10 ayat 31 mengatakan, ngeri benar jatuh di tangan Tuhan. Ngeri, jadi jangan. Makanya besok ngomong, kan banyak beta khotbah-khotbah dengar. Nanti senapa satu sesalang infus, segala baru, aku berserah. Kau dulu beta kan suruh lu berserah tuh, waktu lu masih kuat. Benar ini lemon siap munafik nih. Sama kayak bata ibadah begini atau KKR, bisa menyanyi di tengah ngelihat plafon. Padahal plafon yang sama, dan dia panitia yang ikut kerja plafon juga. Tapi dia lihat plafon kayak sama menyanyi begitu. Mana nanti kalau suka penyakit, disalang infus suka liling. Coba keluarga pergi di rumah sakit, dia minta apa? Angka lagu dulu. Doa belakang kan sebelum masuk doa ini angka lagu. Dia minta lagu apa? Jontan amal. Kan ada lagu di saat ini Tuhan. Ini biasa pemabok pada sukain lagu. Ya besok kali akan semua mabok di pesta dong mulai di saat ini Tuhan. Haleluya. Iblis besar. Semua mabok pada namanya lagu. Kalau beta malaikat turun cabuk kumis di bibir-bibir. Kurang ajar. Kalau semua mabok turun haleluya. Aduh, kadang-kadang sedih juga ya. Nah, saudara, kembali kepada obrolan Pilatus dan Tuhan Yesus. Antara gubernur, pemimpin Israel yang ditugaskan Romawi, dan penguasa dunia akhirat. Yesus Kristus, penguasa dunia akhirat, yang utama di bumi dan di surga, itu namanya Yesus Kristus. Ya, saya tidak terlalu tahu pasti, tapi saya punya beberapa teman Islam juga omong begitu. Yang utama di dunia akhirat itu namanya Isa Al-Masih. Kalau salah koreksi, tapi beberapa teman Muslim yang kan kawan banyak Muslim, mereka bilang, Pak, ada kemiripan katanya. Yang utama di dunia akhirat namanya Isa Al-Masih. Kristen juga mengajarkan penguasa dunia akhirat Yesus Kristus. Dia berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku. Amin. Tetapi dia bilang begini waktu ngobrol dengan Pilatus, dia bilang, beta punya kerajaan bukan versi kerajaan dunia. Kalau kerajaan dunia ini kan pasti memberontak, melawan, baku hantam. Yesus tidak begitu. Yesus ajar kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita dijahatin, tunjukkan kebaikan kita. Kita digosipin, tunjukkan kinerja kita. Amin. Balasnya begitu, bukan balas omong. Lu tambah omong beta tambah kerja. Amin. Lu tambah gosip beta semakin buktikan bahwa beta emas murni. Kau mau buang saya dalam lompor pun, cahaya emas itu akan berkilau, akan menyala abangku. Oh iya dong. Yesus buktikan begitu. Yesus bilang, kalau aku pakai versi kalian, selesai. Di Taman Getsemani kan Petrus sudah tidak tahan tuh. Petrus angkat pisau, hantam satu pun telinga tuh. Malkus dia pun nama. Ya sudah, kasih masuk pisau. PU Timate, kasih masuk. PU cabut berfadok di sini mah. Kasih masuk. Siapa bermain dengan pedang akan mati dengan pedang. Maksudnya, kau tabur apa kau tuai itu. Hati-hati dalam menabur. Kau pikir kau lolos? Jangan, Tuhan Maha membalas. Petrus, stop. Makanya kematian Petrus walaupun sudah bertobat, ngeri loh.
Petrus itu mati disalib terbalik. Siapa main dengan pedang, lu habis dengan pedang. Serungkan. Lalu dia lanjutkan bilang apa kepada Petrus? Jangan kau sangka, Petrus, aku tidak bisa memanggil 12 pasukan malaikat. Satu pasukan malaikat itu, satu batalion, itu ada 6.000 satu batalion. 6.000 kali 12, 72.000 atau berapa tuh? Kita juga kadang-kadang matematika kayak pintar-pintar padahal salah. Mangkali 72.000 mangkali ya. 12 kali 6 berapa coba? 12 kali 6. Betul ya? Betul lah. Kadang benar. Haleluya. Yang biasa salah itu hanya ayat, bakal lain-lain doi barat. Jangan terlalu percaya. Apalagi habis bahasa Inggris, jangan percaya. Biar di Amerika seberapa banyak kali tetap I can spot forever never. Aku bisa sepotong-sepotong, ya. Still spot ya. Saudara, sampai mana tadi aku lari still spot nih? Malaikat. Ibu Sinta apa ya? Saudara, jangan kau pikir Petrus saya tidak bisa panggil pasukan. Saudara, satu malaikat aja perjanjian lama mencatat satu malaikat bisa bunuh dalam satu hari 185.000 orang. Nah kalau 72.000 yang datang, kira-kira itu serdadu muka mengantuk mati dong. Itu malaikat tahu sepuku bersihin sekincin di celana. Malaikat itu kan baru hadir aja gembala-gembala sudah takut. Anda bisa bayangkan satu sosok putih mengkilat sayap cahaya tiba-tiba muncul di sini. Kalau beta muncul kan saudara biasa saya. Koin satu saja. Untung. Kalau beta ini ada kejutan apa model ke beta muka saudara kejutan. Maka cahaya malaikat zul. Selesai kita. Saudara belum lari, beta lari duluan. Pasti saya mau tunggu. Maksudnya beta gini loh. Tuhan kalau beta mau pakai malaikat kan bisa. Kita itu tidak bisa membalas karena memang tidak bisa membalas. Sakitnya tidak bisa dibandingkan dengan orang yang bisa balas tapi dia tidak mau balas. Itu lebih sakit. Saya ini punya power, saya punya kuasa untuk injak lu, tapi saya tidak mau. Saya mau ikut aturan sorga. Ketika lu injak harus mati. Hanya saya ini tidak mau. Itu lebih menderita. Dan orang yang siap menderita begitu Tuhan berkati dia luar biasa. Saya punya kuasa, saya punya power, saya bisa balas, tapi saya tidak mau. Makanya dia bilang sama Petrus, lu jangan pikir saya tidak bisa panggil malaikat datang hantam ini serdadu-serdadu modal ngali begini nih. Satu malaikat bisa bunuh 185.000 dalam satu hari. Malaikat belum bakalai baru muncul kita suka kaget. Jangankan malaikat, ketemu kawan SD yang baingus dulu. Takuju kan dulu abdi hela tuh mus naik sa. Lambang naik. Takuju kerja di bang. So glowing sa. Susan pakai FIFA nomor 4 lah dia sekarang. Oriflame. Betul kaget. Helo yang ingus ha. Maksudnya kok bisa se-glowing ini gitu ya enggak? Saudara, ketemu kawan yang dadolek di SMP SD sekarang so glowing betul kaget. Apalagi ketemu malaikat. Amin. Jadi maksud saya gini loh. Kita semua yang ada di sini porsi masing-masing. Coba renungkan ini. Ini orang cerdas semua kok. Mudah banget cerna ini renungan. Karena Pak Prof bilang, ini Bapak ini renungan menuju akhir tahun. Ya, betul kasih ini. Amin. Saudara jangan main-main dengan menabur apapun. Tabur apa, tuai itu. Suami mau istri setia. Tabur kesetiaan di saat dia tidak lihat. Istri mau suami setia. Tabur kesetiaan di saat suami tidak lihat. Ada suami itu yang posesif, overproteksi. Dia bini jangan salah, lu posisi di mana? Contohnya beta, Ibu Sinta tahu, beta paling cemburu berat. Bini dulu sampai bel ini apa? Pulang sudah kerja apa terlalu lama? Itu zaman Pak Presiden Raya, besok pendeta tapi darah tinggi begitu. Nah kalau besok pendeta lah jadi apa? Ya artinya namanya bernikah baru toh. Psikologi itu dia cerita nih yang berapa belas tahun lalu. Saudara dia masih kayak agak mengong sedikit. Subaya sekarang. Iya beta paling darah tinggi. Dia akan teleponan posisi. Ada Ibu Sinta dong, ada Pak Doris dong. Sebelah kiri siapa? Ivan Pak. Sebelah kanan siapa ini? Bagus, mantap ya. Tetap jaga diri ya. I love you. Beta paling bisa. Istri terkasih. Ya itu normal. Nah, tapi beta sendiri jaga. Lu jangan dikte istri, lu jangan lelhanak. Kan ada yang kayak ngotot minta lu setia dan beta pada dia ini aduh. Hanya Tuhan yang tahu. Kepala cabang. Masnya dibuka cabang dalam. Dia kalau kerja di bank, di pencabang di mana-mana, Lembata, Beri. Yesus Kristus Tuhan. Makanya kasihan kadang-kadang kayak dengar kayak bapak-bapak mati di kamar hotel overdosis obat kuat, beta kekasihan.
Rasa diri masih kuat, aku bilang minum telur 2. Tak usah dan telur 2. Kalau sewaktu mati. Nah kalau mati pas dalam keadaan mengampuni, ya, mati dalam keadaan pemberesan dosa, enak. Kalau mati dan tak ikan, kakak ini macam pendeta mau kubur, ini mau ngomong bilang sorga mana terima iblis begini. Makanya Prof Adi meninggal, beta berani ngomong sorga karena beta kenal dia. Ibu Sinta Novi meninggal tuh saya kenal ini orang. Dalam keadaan sakit susah karat aja masih menginjil. Itu baru omong sorga tuh, kau dapat referensinya dari kitab suci, cocok. Ini mengong-mengong baru mau omong sorga. Aduh, besan singgung memang. Beberapa dulu mati di tempat prostitusi, baik tua-tua. Paksa diri jalan sudoka-doka cuma masih terima 2 pensiun, bukan terima pensiun tuh per puluhan di gereja, di pistor di mbak. Jangan begini. Dengar begini ambulans, nah nakar mana coba? Dia kalau bapak yang masih suka pisana dia kasih tahu saya, bapak. Sampai mbaknya, pelacurnya diinterogasi, lu bikin apa? Saya tidak ngapa-ngapain, berputar musik mbak Imat. Belum, beda malah ramah aja belum. Mungkin biasa setel musik. Baru instrumen, mbak instrumen setengah mati. Ini mau jadi apa coba? Beta gara-gara andai orang cap beta bilang pendeta begini. Kau mau ngomong gaya ke mana coba? Kiamat sudah dekat, ngomong tatu apa lagi? Kalau hanya ngomong ayat, saya tinggal baca-baca, saya bisa. Kau di Google, lu tanya, renungan terbaik, muncul memang. Ini renungan apa, catat apa, di mana spontan, saudara hati. Bukan bisa model bikin kaku-kaku diri, begitu bisa. Tapi bukan tipe gua. Musuh ngomong apa adanya. Amin, Bapak Ibu terkasih. Yesus bilang, untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang. Buat apa Yesus lahirkan dunia? Untuk apa Yesus datang ke dunia? Untuk menunjukkan ini loh kerajaan versi aku. Kalau kamu pengikutku, kata Yesus menurut ayat ini, dia akan mendengarkan aku. Dia akan memerintah, akan memimpin, akan bekerja seperti teladan Kristus. Yang lain, Matius 20 ayat 28, Yesus bilang begini Bapak Ibu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu Kristus, pemilik langit dan bumi. Dia bilang apa? Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu bos besar, tapi datang jadi hamba. Keren. Khotbah di Sumba Barat. Ketua Majelis GTS WK Bubak, Pendeta Theo Mete, teman baik. Kalau orang Sumba kenal dia, saya itu teman baik saya. Karena saya bermitra dengan semua sinode. Pak Theo bilang, Bapak Gembala, di sini ada salah satu kesaksian yang menarik, yaitu pejabat Bupati Sumba. Dia kalau ibadah dia akan datang lebih dahulu, dia pegang kanebo, dia kasih bersih kursi di saat orang tidak lihat. Tapi ketua majelis mengamati dia tanpa sepengetahuan dia. Bupati, orang nomor 1 Sumba Barat, tapi rendah hatinya luar biasa. Ini kau tempunju honor, ju sombong mau mati. Yang bupati saja rendah hati main honor dong bagaya, lebih dari ibu pejabat besar satu dia mulai lenggak-lenggak, satu kesan tahu diri. Sampai mesti ngomong hidup mesti tahu diri ya. Istri nyonya besar sadar rendah hati. Ini Fafalek satu. Behot dari Timor Leste. Lagi khotbah, lagi disambut panitia di Kota Dili. Lalu lagi di restoran, lagi makan. Tiba-tiba 2 pengusaha besar yang saya tahu terkenal di Dili. Pak Pendeta kami pamit dulu, kami harus ada urusan di gereja. Kenapa tidak makan sama-sama dulu? Pak ini sudah jadwal pelayanan kita. Pas dia jalan saya tanya Bapak Gembala, ini konglomerat tuh, ini pelayanan apa? Mereka dijadwalkan setiap susun kursi. Doi hitung sampai capek, susun kursi di gereja. Keren, hormat. Itu teladan Kristus. Mereka tahu Tuhan mereka tuh pemilik langit dan bumi. Aku datang bukan jadi bos, beta datang jadi hamba atas tunjuk teladan. Ada power? Iya. Ada kuasa? Iya. Tetapi dia bilang, versi pelayananku melayani, bukan dilayani. Kamu harus sama seperti aku. Siapa yang dari kebenaran, kata ayat itu, dia mendengarkan kebenaran yang aku ajarkan. Wow, itu keren. Dulu beda nggak lebih kacau lah. Ada kepala dinas, papa kepala dinas, mama kepala bidang di dinas yang berbeda. Dong gereja di gereja tertentu. Nama mereka itu ada jadwal sebagai kolektan. Namanya majelis kan di gemiti. Lu mus kolekta ya. Dia mau ngomel. Dia mau tuh dia yang hanya pengumuman, yang jalan-jalan kayak orang gila.
Dia mengamuk ini pendeta di majelis. Weh, mau kasih tugas tuh lihat orang. Lu tahu beta siapa? Kok bisa lu suruh jalan kolete? Padahal waktu itu wakil gubernurnya Om Eston. Om Eston jalan kolete. Om Eston funai jalan kolete in Kadis, bikin diri lebih dari Tuhan Allah. Beta lihat di mata kepala, runtuh, oto habis, rumah habis, tanah habis, rata. Coba Tuhan kasih mati langsung, baik Tuhan hela satu-satu kasih habis. Jadi mengerikan. Sampai utang pinjam keliling bikin malu orang. Sorry itu saya, beta soalnya omong nama, hanya ini pengalaman nyata. Rumus Alkitab itu jelas. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Kristus itu firman Allah. Dia adalah Allah. Dia menjelma serendah-rendahnya dan memberi teladan tentang kesetiaan, memberi teladan tentang ketaatan, memberi teladan tentang kasih, memberi teladan tentang kekudusan, memberi teladan tentang kerja tuntas. Dia tidak kerja setengah-setengah. Jadi saudara yang Katolik dan Protestan, ya, kawan-kawan Islam pasti mereka punya ajaran sendiri. Tapi Anda Katolik Protestan, kita sama dalam hal ini. Tidak bisa tawar-tawar. Teladani Kristus, kerja tuntas, jangan kerja pencuri tulang. Pas bos ada baru mulai rubuh raba, kan ada orang munafik begitu. Kalau saudara bos dia main TikTok geser sampai mabok. Woi bos, sudah datang disuruh rubuh raba mau pegang kabel takut kena strom. Munafik begitu. Jadi beta harap, beta mau terlalu yang dalam-dalam. Karena mana? Kau betul hari-hari sah. Tolong taat, tolong setia, tolong penuh kasih, tolong hidup kudus.